Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan mempresentasikan materi kepemimpinan dalam masyarakat yang telah disusun oleh kelompok 6 yang terdiri dari Agung Khairul Tazri, Ayu Dewi, Farhan Abdillah, Reksa Ananda, dan Sinar Lovelia. Dosen pengampu kami adalah Bapak Hendra Saputra, SE, MSI. Kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang materi. Kepemimpinan itu sangat penting. Di antara manusia, dan yang lebih penting lagi, manusia dapat berharap dengan kepemimpinan agar mampu mengatur kehidupannya dengan lebih baik. Bagi kaum muda, persoalan kepemimpinan juga patut menjadi perhatian serius, karena pemuda adalah generasi penerus bangsa. Di pundaknya harapan kemajuan bangsa ini tergantung. Ini merupakan posisi yang sangat strategis bagi pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita memasuki rumusan masalah. Ada 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konsep dan struktur kepemimpinan dalam masyarakat. Yang kedua, bagaimana perkembangan struktur kepemimpinan dalam masyarakat. Yang ketiga, bagaimana fungsi, karakteristik, dan tipe pemimpin dalam masyarakat. Yang keempat, bagaimana sih contoh struktur kepemimpinan masyarakat di Indonesia. Selanjutnya, manfaat. Ada 3 manfaat. Yang pertama, mengetahui konsep dan struktur kepemimpinan dalam masyarakat. Yang kedua, tentunya mengetahui perkembangan struktur kepemimpinan dalam masyarakat. Dan yang terakhir, yang ketiga, mengetahui fungsi, karakteristik, dan tipe pemimpin dalam masyarakat. Kita lanjut ke bab kedua, yaitu pembahasan A. Kepemimpinan. Merupakan suatu konsep abstrak, namun hasilnya nyata. Kepemimpinan mengarah kepada seni, namun berkaitan dengan ilmu. Kenyataannya, kepemimpinan merupakan seni sekaligus ilmu. Pada kajian tentang kepemimpinan, paling tidak ada 3 definisi, yaitu pemimpin, kepemimpinan, dan memimpin. Pada dasarnya, 3 istilah tersebut berasal dari kata dasar yang sama, yaitu pimpin. Akan tetapi, digunakan dalam konteks yang berbeda. Selanjutnya, B. Konsep kepemimpinan dalam masyarakat. Ada 5 konsep kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan sebagai fokus proses-proses kelompok. Yang kedua, kepemimpinan sebagai suatu kepribadian dan akibat. Yang ketiga, kepemimpinan sebagai tindakan atau tingkah laku. Yang keempat, kepemimpinan sebagai bentuk persuasi. Dan yang terakhir, yang kelima, kepemimpinan sebagai alat mencapai tujuan. C. Fungsi-fungsi pemimpin dalam masyarakat. Ada 2 fungsi pemimpin dalam masyarakat. Yang pertama, fungsi utama sebagai orang yang menjalankan kepemimpinan: perencana, pembuat keputusan, ahli, wakil kelompok, pengawas hubungan dalam kelompok, dan orang yang mampu memberikan hadiah dan hukuman sebagai penengah dan pendamai. Yang kedua, sebagai fungsi pelengkap, yaitu fungsi sebagai model atau contoh, simbol kelompok, pengganti tanggung jawab individu, orang yang mempunyai ideologi, tokoh, atau sebagai orang yang selalu dipersalahkan. Karakteristik kepribadian pemimpin dalam masyarakat.
Pada umumnya, seorang pemimpin memiliki intelijensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan intelijensi para pengikutnya. Karakteristik pemimpin akan berkembang apabila berperan sebagai pemimpin. Artinya, apabila banyak berkutat dengan masalah-masalah yang menuntut usaha mengarahkan kelompok. Dengan demikian, pola pemimpin pada seseorang adalah hasil dari proses belajar. Tipe kepemimpinan yang berlaku di masyarakat. Ada 5 tipe. Yang pertama, autokratis. Kedua, militeristis. Ketiga, paternalistis. Keempat, karismatis. Kelima, demokratis. F. Struktur kepemimpinan masyarakat Indonesia. Contohnya dapat kita lihat dari kepemimpinan masyarakat suku bangsa Aceh saat diperintah seorang sultan. Terdapat urutan kesatuan teritorial Aceh dari yang terkecil hingga terbesar. Dan bisa Anda lihat. Kita memasuki bab ketiga, kesimpulan dan saran. Kesimpulan pembahasan ini menyatakan bahwa posisi generasi muda dalam masyarakat menempati posisi mata rantai yang paling sentral. Pemuda berperan sebagai pelestari budaya, perjuangan, pelopor, perintis, pembaharuan melalui karsa, karya, dan dedikasi. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya. Dan kepemimpinan pada organisasi informal merupakan salah satu aspek penting bagi organisasi informal yang selalu menjadi determinan penting pula dalam pembahasan teori organisasi neoklasik. Saran, kepemimpinan merupakan aspek penting yang harus dikuasai seseorang pemimpin dalam mengatur suatu organisasi. Pemimpin harus menguasai kepemimpinan dalam mengatur suatu organisasi atau bentuk lainnya. Kepemimpinan yang baik akan sangat berpengaruh bagi kelangsungan suatu organisasi yang dipimpin. Terima kasih saya ucapkan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Setiap dari kita adalah seorang pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka jadikanlah diri kita memang pantas menjadi seorang pemimpin. Pemimpin lahir dari proses yang panjang. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami kelompok 6 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.